Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur beton prategang kali ini akan membahas tentang tata letak tendon prategang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk menentukan perbedaan beton prategan atau prategang dan beton bertulang. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara beton bertulang dengan beton prategang ketika diberi beban. Nah, pada beton bertulang, ketika dia diberi beban, dia akan mengalami lendutan, melendut ke bawah. Nah, di sini rentan mengalami crack atau retak. Nah, pada beton prategang, akibat adanya tendon yang diberi gaya prategang ini, maka balok beton akan melengkung ke atas atau yang biasa kita kenal dengan istilah chamber. Sehingga saat diberi beban, dia mengalami defleksi yang lebih kecil daripada beton bertulang biasa. Namun serat penampang bagian atas ini rentan mengalami tegangan tarik berlebih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada beton prategan tidak boleh mengalami tegangan tarik, atau dibolehkan tapi dengan tegangan yang sangat kecil. Maka dari itu perlu ditentukan jarak tendon yang tepat agar hal tersebut tidak terjadi. Oke, nah kita masuk ke dalam materi. Nah, ini tadi ya. Jadi tata letak tendon perlu ditentukan agar tidak menyebabkan terjadinya tegangan tarik yang sangat besar pada serat penampang akibat gaya prategang. Oke, jadi ini adalah rumus dasar untuk beton prategang. Tentu sudah pernah dibahas di awal-awal pertemuan ya. Jadi rumusnya adalah minus P per A. P ini adalah gaya prategang, A adalah luas penampang beton, plus gaya prategang ini dikalikan eksentrisitas, dikalikan jarak serat beton teratas ke CGC atau Center Gravity of Concrete, atau garis netral atau titik berat penampang sama saja. Nah, dibagi dengan IC atau momen inersia penampang beton. Nah, diketahui bahwa rumus R ini sama dengan akar dari IC per A atau inersia dibagikan dengan luas penampang. Sehingga kita dapat rumus dari inersia adalah AR kuadrat. Nah, nilai dari IC ini disubstitusikan ke rumus yang ini, disubstitusikan ke sini, sehingga didapat rumus yang seperti ini. Lalu P per A ini dikeluarkan sehingga didapat rumus seperti ini. Jelas ya? Nah, agar tegangan pada serat teratas bernilai 0 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi sebisa mungkin tidak boleh mengalami tarik. Jadi setidaknya tegangan pada serat teratas itu bernilai 0. Maka ini tadi tegangan pada serat teratas sama dengan 0 ya. Maka salah satu nilai ini kan ada dikali, harus bernilai 0. Nah, agar nilai E ini dapat ditentukan, maka P per A ini tidak mungkin bernilai 0. Sehingga rumus yang di dalam tanda kurung ini yang bernilai 0. Terus ya. Lalu didapat nilai E atau eksentrisitas sebesar sekian. R kuadrat dibagikan dengan YT. Jadi batas teratas dan terbawah dari gaya tekan akibat prategang agar tidak terjadi tegangan tarik pada serat beton terluar atau kita sebut dengan bidang kern adalah yang kita sebut KT atau KB ya. Kern atas dan kern bawah sebesar R kuadrat per YT. Jadi ini sama dengan eksentrisitas itu tadi. Nah, eksentrisitas itu tadi ini ya, digambar jadi jarak dari tendon ke CGC atau garis netral atau titik berat. Ini eksentrisitas. Jadi tidak boleh melebihi di sini atau KT atau KB itu tadi. Nah, untuk penampang persegi dengan lebar B dan tinggi H,
Maksudnya ini penampang persegi ya, khusus untuk penampang yang berbentuk persegi. Rumusnya R², inersia dibagikan dengan luasan, ini kan rumus inersia 1/12 B kali H pangkat 3 dibagikan B kali H, luasan, rumusnya luasan B kali H adalah sebesar 1/12 H². Nah, YT dan YB tentu saja setengah dari H. Jaraknya ya. YT, T ini maksudnya top atau atas, B ini bottom atau bawah. Jadi setengah H, sama-sama setengah H. KT dan KB itu tadi. Maksud saya yang ini ya, KT dan KB adalah R dibagikan dengan YT. Jadi ini R² dibagikan dengan YT. Jadi 1/12 kalikan H kuadrat dibagikan dengan setengah H. Jadi didapat sebesar 1/6 H. Ini batasnya. Nah, sekarang menentukan daerah batas eksentrisitas penampang. Jadi eksentrisitas rencana tendon harus sedemikian rupa agar tegangan tarik yang timbul pada serat penampang tidak melampaui peraturan yang ditetapkan atau bahkan sama dengan 0. Nah, ini yang tadi kita menghitung ketika tegangan tarik pada serat teratas bernilai 0. Nah, yang di sini ketika tegangan tarik pada serat teratas terjadi sangat kecil. Jadi tadi disampaikan bahwa boleh terjadi tegangan tarik, tapi nilainya sangat kecil. Nah, yang ini akan kita bahas nilainya. Nah, dengan MD adalah momen akibat berat sendiri atau beban mati ya, dead load. MT adalah total akibat berat sendiri dan beban hidup. Jadi dead load plus live load. Nah, sekarang daerah batas eksentrisitas bawah penampang. Jadi dengan momen antara garis pusat tekan atau C-line dari garis tendon atau CGS di sini ya. Center gravity of steel. Jadi tendon, karena tendon itu terbuat dari baja, kita sebut dengan CGS. Yang ini adalah CGC. Akibat MD adalah A minimum. Maka jarak maksimum bawah kern di mana CGS harus ditempatkan adalah sebagai berikut. Nah, ini kondisi transfer. Berbeda ya. Kondisi transfer itu adalah ketika balok tersebut belum difungsikan, jadi belum menerima beban, sehingga masih dalam posisi chamber atau yang melengkung ke atas tadi, yaitu serat atas mengalami tarik dan bawah mengalami tekan, sehingga garis pusat tekan C-line ini berada di bawah CGC. Ini ya kondisi transfer. Rumus A minimumnya MD per I. Jadi karena tadi belum difungsikan, jadi masih ada berat sendiri saja, ya digunakan momen akibat beban mati, itu berat sendiri. Nah, ini tadi ya. Sehingga batas eksentrisitas bawah adalah sebesar EB ini tadi, KB di plus sama A minimum. Jelas ya, jadi penjumlahan antara KB dan A minimum. Nah, sekarang daerah batas eksentrisitas atas penampang. Nah, ini saat kondisi layan atau servis. Jadi ketika balok tersebut sudah difungsikan, jadi sudah menerima beban. Jadi ada beban hidup dan beban mati dari berat sendiri itu, sehingga dijumlahkan M total ini tadi ya. Jadi ketika serat atas mengalami tekan dan bawah mengalami tarik, sehingga garis pusat C-line berada di atas CGC. Ya, jadi besarnya ET, batas eksentrisitas atas, adalah A maksimum dikurangi KT. Jelas ya sampai sini? Oke, jadi materinya cukup sampai di sini. Silahkan disampaikan di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.